Halo semua, siapa di antara kalian yang gemar sekali membuat kue? Atau memiliki mama yang pandai berkreasi membuat kue? Nah, dari kegiatan pembuatan kue ini, banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran. Mulai dari pengukuran tepung, berat gula, hingga banyaknya air yang harus ditambahkan. Nah, mau tahu lebih banyak tentang hal tersebut? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Bu Fitri, dari pelajaran IPA kelas 7. Pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang pengukuran. Sebenarnya, hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan pengukuran. Namun, sebagian dari mereka tidak menyadarinya. Mulai dari memasak, membuat kue, membeli cabai, membeli emas, atau bahkan menimbang berat badan, itu semua merupakan kegiatan pengukuran. Secara umum, pengukuran merupakan kegiatan yang untuk membandingkan besaran satu dengan besaran yang lain dengan menggunakan suatu satuan. Besaran dan satuan. Pengukuran tidak jauh dari besaran dan satuan, jadi kalian harus terlebih dahulu memahami kedua kata kunci tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut, kita identifikasi dulu beberapa kata yang ada di slide berikut. Coba kita perhatikan kata minyak 500 ml. Kemudian kita bandingkan dengan tepung 250 gram. Nah, tahu perbedaan antara dua benda tersebut? Ya, minyak yang memiliki bentuk cair atau cairan itu memiliki satuan liter, sedangkan tepung dinyatakan dengan satuan gram. Kemudian perhatikan kalimat berat berang-berang bisa mencapai 14 pound. Nah, di sini berat berang-berang dinyatakan dengan satuan pound, di mana 1 pound itu setara dengan setengah atau 0,5 kg. Kemudian ada kalimat lagi, oven adonan dalam oven selama 25 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, dari sini kita dapat dua besaran dan dua satuan. Dimana yang pertama yaitu 25 menit. Nah, waktu 25 ini merupakan besaran, sedangkan menit merupakan satuan yang menyertainya. Kemudian ada 150 derajat Celcius, di mana 150 merupakan besaran suhu, kemudian diikuti dengan satuan Celcius. Kemudian ada kalimat yang terakhir yaitu Python mampu menyuplai aliran listrik ke seluruh penduduk hingga 4.600 MW. Nah, di sini kita tahu kalau ada satuan dan besaran di sana, yaitu satuan megawatt yang mengikuti besaran daya listrik sebesar 4.600. Jika kalian memperhatikan penjelasan dari Bu Fitri secara teliti, maka kalian sudah tentu bisa mengerti dan membedakan apa yang dimaksud dengan besaran dan apa yang dimaksud dengan satuan. Ibu kasih contoh lagi untuk membedakan mana itu besaran dan mana itu satuan. Nah, perhatikan kalimat ibu menyuruh Andi membeli minyak 1,5 liter. 1,5 itu merupakan besaran, sedangkan liter itu merupakan satuan yang menyertainya. Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi secara istilah, besaran sendiri merupakan
segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, di sini Bu Fitri kasih sebuah contoh mana yang bisa diukur dan mana yang tidak bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu dinamakan besaran. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa diukur itu bukan merupakan besaran. Contohnya yang termasuk besaran yaitu panjang tali, kemudian panjang lintasan, jarak tempuh. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari besaran panjang. Kemudian ada contoh lagi, yaitu lama merebus telur hingga matang, seberapa cepat motor melintas, dan seberapa lama pelari sampai finish. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari besaran waktu. Dan masih ada lagi besaran-besaran yang akan kita ketahui di slide berikutnya. Kita perhatikan contoh dari sesuatu yang tidak bisa diukur atau yang bukan besaran. Nah, ini ada yang contoh pertama yaitu seberapa suka orang dengan jeruk atau seberapa enak kue di toko. Nah, kalau berbicara tentang selera, setiap orang yang ada di sekitar kita itu memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi selera itu tidak bisa diukur, jadi bukan besaran. Nah, kemudian besaran terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu besaran pokok, dan yang kedua yaitu besaran turunan. Kita perhatikan dulu besaran pokok. Nah, di sebelah besaran pokok itu terdapat 7 besaran yang memiliki satuan yang tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi satuannya itu jika dicari asal-usulnya itu tidak bisa. Contohnya panjang itu satuannya meter, sedangkan massa satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon atau detik. Kemudian ada suhu yang satuannya Kelvin. Kuat arus listrik satuannya ampere. Jumlah zat satuannya mol. Dan yang terakhir intensitas cahaya yang satuannya merupakan kandela. Sedangkan besaran turunan itu besarannya memiliki satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Semisal kita ambil besaran luas. Nah, luas itu memiliki satuan meter pangkat 2 ya, ataupun kilometer pangkat 2. Nah, satuannya itu dari panjang, tapi terdapat meter 2 kali, makanya dipangkatkan 2. Kemudian ada volume. Volume itu satuannya meter kubik atau kilometer kubik. Nah, beda dengan meter persegi ya. Kalau meter persegi kan ada 2. Kalau kubik berarti meternya ada 3. Nah, kita ulas dulu. Rumus dari luas itu apa? Panjang kali lebar kan. Nah, panjang itu merupakan besaran panjang. Lebar itu juga besaran panjang. Jadi meternya itu pangkat 2. Nah, sedangkan volume itu rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita identifikasi dulu. Panjang itu merupakan contoh dari besaran panjang. Lebar masih termasuk besaran panjang. Kemudian tinggi itu termasuk panjang juga. Jadi satuannya yaitu meter pangkat 3. Kemudian satu lagi contoh besaran turunan itu ada kecepatan. Nah, kalau di SD kemarin kan sudah belajar tentang kecepatan ya sedikit. Nah, kecepatan itu rumusnya apa? Ayo, apa? Lupa ya. Jarak per satuan waktu. Ya. Panjang dibagi waktu. S per T. Nah, berarti satuannya apa?
satuannya meter per sekon kan. Nah, kita lihat dari rumusnya itu kita sudah tahu besaran apa itu ya. Jarak itu merupakan besaran panjang ya. Makanya satuannya meter. Kemudian dibagi dengan waktu. Nah, waktu itu merupakan besaran pokok yang satuannya apa? Sekon. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Gitu ya. Nah, setelah kita cukup mengerti tentang apa itu besaran, sekarang kita melonjak ke satu kata kunci lagi, yaitu satuan. Nah, kalau tadi besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan juga dibagi menjadi dua, yaitu satuan yang tidak baku dan satuan yang baku. Kita pelajari pelan-pelan. Apa itu satuan? Satuan adalah pembanding dari suatu besaran. Gitu. Jadi, makanya kalau satuan dari panjang itu bermacam-macam. Ada meter, ada kilometer, milimeter, disesuaikan dengan seberapa besar besaran tersebut. Yang pertama ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini merupakan satuan yang apabila diukur oleh satu orang dengan orang lain itu akan berbeda ya. Karena memang satuan tidak baku ini, itu pernah dipakai oleh manusia sebelum mengenal alat ukur yang modern ya. Jadi mereka dulu sebelum mengenal alat ukur itu menggunakan anggota tubuhnya untuk mengukur suatu benda ya. Contohnya dengan jengkal tangan, dengan rentangan tangan dari kanan ke kiri yang disebut dengan depa. Kemudian ada hasta menggunakan lengan bawah ya, mohon maaf. Kemudian ada apa lagi tuh? Banyak sekali ukuran yang menggunakan anggota badan. Dan satuan tidak baku ini memiliki kelemahan karena memang anggota badan orang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Jadi akan menghasilkan hasil ukur yang berbeda-beda juga. Coba kalian perhatikan laki-laki dan perempuan yang saling merentangkan tangan di gambar sebelah kanan atas. Nah, misalkan Mas Doni itu ingin membeli sebuah kain dengan ukuran 1 depa atau rentangan tangannya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian dia membeli kain di tokonya Mbak Rani dengan ukuran 1 depa itu ya. Ternyata depa dari Mbak Rani atau rentangan tangan dari kiri ke kanan dari Mbak Rani ini lebih kecil ketimbang milik dari Mas Doni. Makanya hasil ukur kain yang akan dipotong oleh Mbak Rani itu akan lebih kecil. Nah, itulah kelemahan dari satuan tidak baku. Nanti coba kalian bandingkan depa dari tubuh kalian dengan beberapa anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Pasti akan terdapat suatu perbedaan. Oleh karena kelemahan yang terdapat pada satuan tidak baku tersebut, maka sebagian masyarakat di dunia berinovasi untuk menciptakan suatu pengukuran dengan satuan yang baku. Apa sih satuan baku itu? Satuan baku itu merupakan satuan yang apabila diukur oleh satu orang dengan satu yang lain itu akan menghasilkan pengukuran yang tetap atau setara gitu. Sebenarnya aturan satuan baku dari satu negara dengan negara yang lain itu terdapat perbedaan.
Cuma di bab ini kita akan mempelajari tentang standar internasional. Satuan standar internasional ini merupakan satuan yang disetujui oleh seluruh elemen masyarakat di dunia untuk menjadi pengukuran yang setara apabila dilakukan di negara satu dengan negara yang lain. Nah, ini ada salah satu contoh, yaitu contoh satuan panjang. Nah, satuan panjang ini kalian pernah dengar panjang itu memiliki satuan meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Dan kadang kalian juga dengar satuan inci. Nah, sebenarnya satuan panjang dari standar internasional itu meter atau inci. Nah, sebenarnya satuan panjang itu sesuai dengan standar internasional itu menggunakan meter ya. Sedangkan satuan inci itu merupakan satuan yang terdapat atau digunakan di negara Amerika ya. Jadi di suatu negara itu berbeda-beda satuannya. Nah, kalian bisa mencari satuan baku di negara British, Amerika, Jerman, itu akan memiliki satu perbedaan. Misalkan Bu Fitri memiliki pabrik biskuit dan setiap harinya Bu Fitri membutuhkan tepung sebanyak 1 miliar kilogram. Nah, 1 miliar kilogram ini kelihatannya tidak cantik. Nah, sesuai standar internasional maka kita harus membentuknya dengan kali 10 pangkat. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Kita misalkan di sini ada koma. Kemudian kita tarik ke depan hingga ke belakang 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komanya jadi sini. Kemudian berarti ini menjadi 1 dikali 10 pangkat 9 kilogram. Misalkan juga Bu Fitri meneliti tentang bakteri yang ukurannya 0,000000009 mikrometer. Kelihatannya kan kayak susah banget ya untuk dibaca ya. Nah, maka dari itu kita harus mengubahnya menjadi lebih baku lagi. Ini contoh. Kita tarik komanya ke belakang 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti bentuk bakunya yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 10 mikrometer. Sudah tahu ya bedanya? Setelah kita mempelajari tentang besaran satuan, sekarang kita belajar tentang konversi satuan. Apa sih yang dimaksud dengan konversi satuan? Konversi satuan merupakan kegiatan mengubah suatu nilai dari satuan satu dengan satuan yang lain. Kalau dulu kalian pas SD mengenal satuan itu dari kilo, itu deka, kemudian desi, senti, mili, ya kan? Nah, kalau di SMP itu ketambahan 6, 3 ke atas dan 3 ke bawah. Nah, kita jelaskan dulu yang ke atas ini ya. Sebenarnya dari kilo yang kalian kenal di SD itu masih ada satuan lain yang lebih besar. Di sini ada 3 satuan yang lebih besar, yaitu mega, giga, dan tera. Kalau kalian pernah membeli memori HP ya, pastinya kalian mengenal istilah megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, itu sebenarnya ukurannya ya dari satuan ini ya. Kilo ke mega itu jika naik itu dibagi 1000. Nah, sedangkan kalau turun itu dikali 1000 gitu. Kemudian mega ke giga juga sama. Kalau mega ke giga atau ke atas itu dibagi 1000. Seterusnya hingga tera itu juga dibagi 1000. Kemudian kita ke bawah. Kalian pasti tahu kan kalau di SD itu satuan yang paling kecil itu adalah mili. Nah,
Kalau sekarang di SMP itu kita ketambahan 3 lagi yang sering digunakan, yaitu ada mikro, nano, dan piko. Ya. Mili ke mikro itu dikali 1000. Nah, kalau ke bawah itu dikali 1000. Sedangkan kalau naik itu dibagi 1000. Begitu juga nano ke mikro itu dibagi 1000. Piko ke nano juga dibagi 1000. Jadi paham ya, kalau ke bawah itu dikali 1000, sedangkan kalau ke atas, naiknya ke atas itu berarti dikali 1000. Tapi jangan lupa, nanti kalian salah paham. Oh, berarti mili ke senti itu dibagi 1000. Bukan, mili ke senti itu sama, yaitu dibagi 10. Ya, tetap. Makanya ini Bu Fitri kasih 3 tangga karena memang 1 kali turun itu dikali 1000. Ini yang pertama kita pelajari dulu tentang konversi satuan panjang. Nah, kita tahu sendiri ya kalau satuan panjang itu adalah meter. Nah, ada juga satuan panjang yang sering digunakan di negara barat itu ada 1 inci. Satuan inci ini jika diukur dengan satuan internasional itu sama dengan atau setara dengan 2,54 cm. Sebelum kita melonjak ke contoh soal, kita ganti dulu di sini ya. Ada awalan. Nah, awalan di sini bisa kalian ganti dengan satuan meter. Ya. Kita ganti dulu awalannya dengan meter. Nah, kalau awalannya diganti meter, berarti nanti satuannya itu akan belakangnya diikuti oleh meter. Contohnya kilometer, hektometer, milimeter, mikrometer, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, setelah diganti awalannya, kita coba memecahkan contoh soal yang pertama, yaitu 30 km diganti ke meter. Kita lihat dulu ini, kilometer ke meter itu loncat berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Berarti dikali berapa? Dikali apa dibagi? Kalau ke bawah itu dikali. Sedangkan kalau ke atas itu dibagi. Kalau lompat ke bawah 3 kali berarti nolnya ada 3. Berarti dikali 1000. Nanti kita tulis di sini 30 dikali 1000 meter sama dengan 30.000 meter. Cukup mudah ya. Nah, sekarang yang kedua ini ada 4 inci diganti ke meter. Nah, kita tahu ya kalau 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Berarti kita ganti dulu incinya ke sentimeter. Caranya begini. 4 dikali berapa? 2,54 cm. Kita kali. Hasilnya berapa? Ya, 10,16 cm. Nah, kita lihat ini satuannya masih sentimeter. Mintanya yaitu ke meter. Jadi kita ganti dulu. Sentimeter ke meter, kita lihat di sini. Sentimeter ke meter. 1, 2, lompat 2 ke atas, berarti dibagi 100. 10,16 dibagi 100. Ini sudah meter. Nah, jangan bingung kalau dibagi 100 itu mudah ya. Kita lihat ya, ini nolnya ada 2. Berarti komanya ini harus maju 2 kali, lompat di angka-angkanya. Kita perhatikan ya, 1, 2. Berarti komanya ada di sini. Kalian kasih 0 di sini. Hasilnya berapa kan? 0,10106. Yang terakhir adalah soal 1 meter diganti ke kilometer. Kita lihat ya, meter itu di sebelah sini meter. Kemudian ke kilo itu lompat berapa kali? 1, 2, 3,
3 ya. Dikali berapa? Oh iya, dibagi 1000. 1 dibagi 1000 kilometer. Nah, kalau gini, kalian misalkan di belakang 1 itu ada komanya. Kemudian kalian lompatkan komanya ke depan sebanyak 3 kali seperti contoh nomor 2 ya. Kita lompat 3 kali, 1, 2, 3. Komanya dari di sini. Kalian bentuk 0 di sini, di antara sini ya. Sudah ketemu. Berarti hasilnya berapa? 0,001 kilometer. Mudah sekali. Yang kedua, kita belajar tentang konversi satuan massa. Nah, kita tahu ya kalau massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, jadi sebelum mengerjakan contoh soal, kita ubah dulu awalannya menjadi gram. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu dulu besaran apa yang akan kita ukur. Kalau tadi besarannya kan besaran panjang, jadi harus menggunakan satuan panjang. Satuan panjang itu meter, sedangkan massa. Nah, kalau massa beda lagi, jadi tanda konversinya harus diganti gram. Nah, selain satuan yang ada di tanda konversi ini, juga ada beberapa satuan yang sering juga digunakan di keseharian kita ya. Yang pertama yaitu ton, kuintal, dan ons. 1 ton itu setara dengan 1000 kg. Sedangkan 1 kuintal itu setara dengan 100 kg. Kemudian ada 1 ons. 1 ons itu setara dengan 0,1 kg. Nah, di sini juga ada konversi ton ke kuintal. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Setelah kita tahu semuanya, kita coba kerjakan contoh soalnya. Yang pertama ini ada 2,5 ton. Dikonversikan ke satuan kuintal. Nah, di sini kita lihat ya, ton ke kuintal itu sama dengan 10. Berarti 2,5 kita kalikan dengan 10. Sama dengan 25. Kemudian yang kedua ada 18 kuintal. Dikonversikan ke kilogram. Kita lihat di catatan kita, kuintal ke kilogram itu sama dengan 100. Berarti 18 ini kita kalikan 100. Berapa hasilnya? 1800 kilogram. Masih mudah. Kemudian ada soal yang terakhir yaitu 750 gram diubah menjadi kilogram. Sekarang kita lihat dengan tanda konversi gram ke kilogram itu lompat berapa kali? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1750 gram dibagi 1. Berarti hasilnya berapa? Coret. Berarti 0,751. Kalau diubah menjadi bentuk baku, itu menjadi 7,5 kali 10 pangkat minus 1 kg. Kenapa kok minus 1? Karena komanya ini mundur 1 kali. Jadi 10 pangkat minus 1. Gitu. Kalau ke belakang itu menjadi minus pangkatnya. Kalau ke depan itu menjadi plus. Yang ketiga, kita belajar tentang konversi satuan waktu, di mana satuan waktu itu merupakan sekon. Kalau kalian lihat di bahasa Inggris ya, kalau detik itu bahasa Inggrisnya second. Nah, bahasa Indonesianya itu sekon. Ya. Satuannya ditulis dengan S kecil. Ya. Kemudian di sini ada beberapa satuan lagi yang sering kita gunakan setiap hari. 1 menit itu setara dengan 60 detik atau 60 sekon. Kemudian ada 1 jam yang setara dengan 60 menit, atau jika diganti ke detik itu sama dengan 3600 detik atau 3600 sekon. Nah, setelah kita mengetahui beberapa satuan di situ, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal. Yang pertama ada 2,5 jam diubah menjadi menit.
jam per menit berapa? 60. Berarti kita kalikan 60. 2,5 dikali 60 menit. Jadinya berapa? 150 menit. Ya. Kemudian yang kedua, 90 menit dipindahkan menjadi jam. Berapa berarti? Menit ke jam. Menit ke jam. Berarti kebalikannya ya, berarti dibagi 60. 90 dibagi 60 jam. Dapatnya berapa? 1,5 jam. Coba kita langsung ubah menit ke detik. Coba 150 menit diubah menjadi detik berapa? Menit ke detik berapa? 60. Berarti 150 dikali 60 detik. Jadi berapa? 150. Kita kalikan ininya. 90 ya. Nah, sekarang Bu Fitri punya contoh soal, yaitu hanya perlu waktu 6 milisecond untuk memotret gambar. Nah, sekarang coba kita ubah milisecond ini menjadi second atau detik. Nah, kita ubah dulu tanggal konversinya menjadi satuan sekon. Ya. Awalannya diubah menjadi second. Berarti dia dari sini ya, dari milisekon ini ke sekon. Berarti lompat berapa kali? 1, 2, 3. Karena ke atas berarti dibagi. Berarti sama dengan 6 dibagi 1000 sekon. Jadi hasilnya berapa? 0,006 sekon. Jika dibentuk secara baku, ini menjadi 6 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Karena komanya lompat ke belakang sebanyak 3 kali. Yang terakhir kita belajar tentang konversi satuan suhu. Nah, kalau di standar internasional satuan suhu itu adalah Kelvin. Nah, tapi kita sering menyebutkan kalau suhu itu adalah satuannya itu Celcius. Nah, kayak suhunya sekarang itu 32 derajat Celcius atau 24 derajat Celcius. Nah, sebenarnya standar internasionalnya adalah Kelvin. Berarti kita harus belajar ya, Celcius ke Kelvin itu cara mengkonversikannya. Nah, ini ada catatan, kalau derajat Celcius diubah menjadi Kelvin itu cukup ditambah 273. Misalkan ada 65 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin, jadi tinggal tambah C ya. 65 ditambah 273. Ini menjadi berapa? 8 338 Kelvin. Itu sama dengan